Bayangkan satu negara, yang dulu sering diremehkan di Asia Tenggara, kini justru membuat AFC ketagihan uang, penonton, dan rating. Indonesia, sementara itu, di saat yang sama, Malaysia justru gagal tampil di Nations League 2026. Bukan karena kalah di lapangan, tapi karena gagal memenuhi syarat sponsor dan komersial. Lalu muncul pertanyaan besar, benarkah Indonesia sekarang jadi mesin uang AFC? Kenapa Malaysia tersingkir, padahal sama-sama Asia Tenggara? Apa hubungan sponsor, rating, dan politik sepak bola Asia? Simak sampai akhir, karena inilah cerita lengkap yang jarang dibahas media arus utama. Beberapa tahun lalu, nama Indonesia di AFC lebih sering muncul karena masalah sanksi, konflik federasi, sepak bola yang dianggap pasar besar tapi berantakan. Namun semuanya berubah dalam waktu singkat. Indonesia melakukan 3 langkah besar. Reformasi federasi, 2 peningkatan kualitas tim nasional, 3 branding sepak bola yang agresif dan modern. Hasilnya, stadion penuh, rating siaran melonjak, media internasional mulai melirik. Dan yang paling penting, sponsor datang berbondong-bondong, fakta mengejutkan muncul. Dalam satu siklus kompetisi, lebih dari 10 brand besar masuk melalui Indonesia. Sponsor-sponsor ini datang dari perbankan, telekomunikasi, maskapai, digital platform, FMCG, e-commerce. Bukan hanya sponsor lokal, tapi brand regional dan global. Kenapa? Karena Indonesia menawarkan 3 hal yang tidak dimiliki negara lain. Populasi besar, fanatisme ekstrim, engagement media sosial tertinggi di Asia. AFC melihat satu hal penting. Indonesia sama dengan pasar emas. Sejak itu, hampir setiap event AFC selalu melibatkan Indonesia sebagai tuan rumah, venue utama, atau pasar siaran prioritas. AFC bukan cuma senang, tapi ketagihan. Masuk ke topik panas, Nations League 2026 versi Asia. Turnamen ini bukan cuma soal sepak bola, tapi juga komitmen finansial, stabilitas federasi, kekuatan sponsor, kredibilitas liga domestik. AFC menetapkan syarat ketat, di antaranya jaminan sponsor resmi, nilai komersial minimum, audit keuangan federasi, rekam jejak naturalisasi, kepatuhan regulasi FIFA dan AFC. Indonesia lolos tanpa masalah. Malaysia terganjal. Malaysia sebenarnya tidak buruk di lapangan, namun masalahnya ada di luar lapangan. Beberapa poin krusial. Sponsor utama tidak memenuhi standar AFC. Nilai komersial dianggap rendah. Transparansi federasi dipertanyakan. Isu naturalisasi yang belum tuntas. Rating siaran kalah jauh dari Indonesia. AFC tidak mau ambil risiko. Bagi AFC, turnamen ini adalah produk bisnis besar. Dan Malaysia dianggap belum siap secara ekonomi dan komersial. Inilah yang membuat Malaysia gagal tampil di Nations League 2026. Bukan karena kalah, tapi karena tidak lolos administrasi sponsor. Mari kita bandingkan secara jujur. Indonesia, sponsor berlapis, rating TV tinggi, media sosial viral, stadion penuh, brand value naik drastis. Malaysia, sponsor terbatas, rating stagnan, minim exposure internasional. Isu federasi berulang. AFC melihat angka, bukan perasaan. Dan angka berpihak ke Indonesia. Di Indonesia, euforia, kebanggaan nasional, media ramai membahas era baru timnas. Di Malaysia, kecewa, kritik ke federasi, sebagian media memilih diam. Fans Malaysia mulai bertanya, kenapa Indonesia bisa, kita tidak? Jawabannya pahit, karena sepak bola modern bukan cuma soal skill, tapi industri. Jika tren ini berlanjut, Indonesia akan jadi pusat event AF, menarik sponsor global, mendapat prioritas kompetisi. Malaysia harus reformasi total, bangun ulang kepercayaan, kejar ketertinggalan bisnis sepak bola. AFC sudah memilih arah. Dan arah itu, menuju Indonesia. Indonesia kini bukan lagi pasar potensial, tapi kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara. AFC ketagihan, sponsor antre, dan panggung Asia terbuka lebar. Sementara Malaysia harus berjuang dari nol. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia bisa mempertahankan momentum ini?